ASN, dulu PNS, 10 tahun lagi entah apa lagi namanya. Selalu dijadikan orang sebagai standar keberhasilan. Anakmu di mana sekarang? Anakku di kantor bupati. Udah PNS apa belum? Anakku sedang dipinang orang. Siapa calon menantunya? Itu udah PNS apa belum? Selalu dijadikan kalau PNS berarti berhasil. Kalau tak PNS berarti tidak berhasil. Ini standar yang salah. Betul? Kenapa pula betul? Saya punya kawan PNS. Saya tahu dia lulus PNS. Waktu dia lulus saya ingin betul jadi PNS. Kemarin jumpa saya di airport. Dia mengaku aku sudah keluar dari PNS. Kenapa? Aku tak bisa kawin dua. Jumpa saya, dibawanya istrinya. Lalu saya tanya, dulu yang waktu kita jumpa kan bukan ini yang ketiga katanya. Coba kalau aku PNS sampai mati itu aja. Makanya aku keluar PNS kata dia. Nah sekarang saya tanya, mau PNS atau keluar PNS? Ragu kan? Yang bapak mau jawab tengoknya sebelah. Mau PNS, mau tidak PNS, yang penting halal. PNS berangkat dari rumah jam 7 pagi, masuk kantor jam 8, di absen. Tet. Keluar jam 4 sore. Tet. Diawasi oleh CCTV. Tet. Itu kalau tidak lillahi ta'ala, stres, depresi, stroke, mati sebelah, mati. Maka PNS itu ada yang bilang, kau apa? PNS. Apa itu PNS? Pegawai ngeri sekali. Oleh sebab itu maka PNS ini tingkat keikhlasannya harus tinggi. Karena waktu kita ini tidak banyak Bapak Ibu. Siang 12, malam 12. 12 jam tambah 12 jam sama dengan 24. 24 dibagi 3 sama dengan 8. 8 jam kerja. Masuk jam 8 pagi, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam kerja, 8 jam tidur. Kata dokter kalau tidak tidur 8 jam kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, longlai. 8 jam tidur, 8 jam kerja. 8 tambah 8, 16. Tinggal 8 lagi. Kemana pergi yang 8 jam? Pertama, main gaple 2 jam. Real Madrid Barcelona 2 jam. Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Habis. Mana waktu yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Malaikat tidak akan bertanya, hei PNS, kau mati golongan 3A apa 4B? Hei PNS, pernah jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala, tak ada kepala? Yang ditanya adalah, apa yang pernah kau buat waktu hidup? Berapa banyak orang yang sehat? Kita hidup ini bukan karena kita sehat. Berapa banyak orang sehat mati? Turun dari rumah sakit bawa kertas, medical check up. Aku sehat. Otak sehat, jantung sehat, mata sehat, telinga sehat, buah pinggang sehat, semuanya sehat. Sehat. Tabrak mobil, mati. Berapa banyak pula orang yang diponis dokter mati? Ustadz, ini urat kaki mesti dipotong, naikkan ke atas, namanya bypass, macam jalan tol. Kalau tidak bypass, ini darah sudah tersumbat, Bapak mesti bypass. Kalau tidak mau, 2 Jumat lagi gol. Sudah berapa lama Bapak hidup? Udah 2 tahun, tak mati-mati. Dokter yang memvonis tuh udah mati duluan. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat kita hidup sampai malam ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa yang paling baik amal. Masalah siapa yang duluan siapa yang belakangan tak penting.
ini malam ini acara ini melanggar peraturan. Kenapa? Yang mengaji tadi Tengku Abdul Qadir, yang ceramah Abdul Somad. Menurut peraturan sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tapi karena sudah peraturannya dibuat oleh protokol, susunan yang pertama yang membaca Al-Quran. Boleh saya melawan? Di sebelah kanan saya Pak Bupati, di sebelah kiri saya Pak Wakil Bupati. Boleh saya komplain Pak Bupati? Kan saya diundang sini, kenapa tak saya ceramah duluan? Ikuti aja apa kata protokol. Yang naik memberikan kata sambutan Bapak Wakil Bupati. Pak Bupati udah tadi sore, Pak Wakil Bupati. Padahal acara ini terjadi karena banyak pihak, betul? Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada dari Satpol PP, ada hadirin hadirat muslimin muslimat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala maupun tidak, yang ada kekuasaan maupun tidak. Tapi yang naik ke atas ini hanya 4 saja. Yang pertama protokol, yang kedua qari baca Quran, yang ketiga Bapak Wakil Bupati, yang keempat Ustadz Somad. Ustadz Somad punya waktu 90 menit, 60 menit tausiah, 90 menit tanya jawab, habis itu baca doa, habis itu pulang. Ada makan bersama di rumah masing-masing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau saya mau pengajian ada orang ngasih kertas. Biasanya kalau ngasih kertas itu pertanyaan. Kita baca dulu. Hamba Allah ada lokasi untuk sekolah tahfiz Quran 3 hektar. Tadi sore 1/2 hektar. Seumur-umur hidup saya ceramah, dari pulang Maroko tahun 2008 sampai 2018, baru inilah satu pengajian ada orang wakaf tanah sampai 2 kali. Baru ini pula dapat jaket sampai 2 kali. Tadi sore jaket Yamaha, malam ini jaket 1000 hafiz Quran. Masya Allah, sampai mati saya ingat. Kita kalau ceramah sana, ceramah sini, ceramah banyak lupa. Ustaz ini di mana? Aduh aku tak ingat. Ini di mana? Aku tak ingat. Tapi di sini insya Allah, Ustaz ingat tak dulu di ceramah waktu di Aceh? Di mana yang paling ingat? Itu yang ada ngasih wakaf 2 kali. 1/2 hektar, 3 hektar. Inilah yang akan kekal abadi. Baik PNS mau tidak PNS. PNS, berapa lama kerja PNS? Lulus PNS umur 25. Meninggal umur 65. 35, 45, 55, 65. Tapi 63 Pak Ustaz. Biar mudah ngitungnya saya buat 65. 40 tahun kau kerja, pergi pagi pulang petang, bangun tidur kerja, stroke mati, kerja, makan kambing akikah, diabetes mellitus mati. Yang kau bawa mati itu apa? Kalau sempat engkau menolong orang. Saya tak bisa Pak Ustadz nolong. Saya pun PNS gaji pas-pasan. Ini dipotong untuk bank, ini dipotong untuk anak. Ini kredit mobil, ini kredit rumah. Ini satu-satunya yang lunas di rumah itu bini dia aja. Yang lain tuh kredit semua. Orang detak jantungnya normal. Orang yang banyak kredit itu detak jantungnya hidup susah. Sudahlah gaji pas-pasan, tanggungan banyak, dunia melarat, akhirat sengsara. Mau dapat apa lagi? Maka sudahlah dunia ini tidak terlalu senang. Paling tidak kita dapat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Makanya kalau tawaf itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi dari rukun Yamani tiang Ka'bah sampai ke Hajar Aswad doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada bapak-bapak satu lain doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Kenapa lain doa bapak? Rupanya bini pertama hasanah.
Di masa seperti ini, kita kudu jago ngadepin situasi. Kita Yang kedua Fatimah. Kalau kau sebut Hasanah 2 kali, marah Fatimah. Itulah pentingnya kalau berdoa itu kita paham. Ngerti si doa. Apalagi nanti malam sholat tahajud ibu sama bapak. Bapak itu berdoa. Ibu jangan asik main amin-amin aja. Amin. Amin. Nanti kejadian baru tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah enaknya PNS. PNS jangan takut, jangan cemas. PNS tidak akan bisa beristri 2 sebelum ada surat izin istri Gimana? Udah agak tenang kan? Tenang, jangan takut, jangan cemas. Tapi masalahnya nikah ini ada pula yang tak berbunyi. Namanya nikah jangan mau nikah siri. Ingat, perempuan jangan mau nikah siri. Kenapa? Nanti kalau suamimu tiba-tiba meninggal, engkau tak bisa dapat harta warisan. Ketika kau menuntut, mana warisan saya? Mana hitam di atas putih. Ini foto kami selfie, tak laku. 2, setelah akad nikah, suamimu pergi. Engkau tak bisa menggugat ke pengadilan. Kalau nikahnya resmi, bisa. Kenapa? Karena selesai akad nikah, suami membaca sirat ta'liq. Jika saya tinggalkan istri saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau berselingkuh, atau melarikan bini tetangga, atau tak balik-balik, lalu itu tambahan dari saya, tak ada. Lalu dia melapor ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Ini banyak perempuan yang tak ingat ketika suaminya baca sirat ta'liq. Ustaz, suami saya tidak ngasih nafkah saya sudah 2 tahun. Apakah saya ini masih istrinya? Masih. Lalu bagaimana saya caranya lepas? Gugat ke pengadilan. Dulu kan udah baca sirat ta'liq. Gara-gara apa? Waktu suami baca sirat ta'liq dia tak dengar, asyik foto. Makanya dengar baik-baik. Perempuan, Ustadz, suami saya kena narkoba, terus dia divonis masuk penjara 20 tahun. Gimana saya Pak Ustadz? Kau bisa gugat ke pengadilan, tapi saya cinta Pak Ustadz. Makanlah cinta itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi PNS itu mulia apa tak mulia? Mulia. 1 hari berapa orang yang diurusnya? Datang orang, ngurus apa? Akte kelahiran. Datang orang, ngurus apa? Surat keterangan sehat. Datang orang, ngurus apa? Surat keterangan berkelaku baik. Datang orang, ngurus apa? Surat mau mati. Datang orang, surat apa? Ngurus surat tanah. Maka dalam hadis dikatakan, man yassara an mu'sirin, siapa yang melepaskan kesulitan orang di dunia, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka dia akan dimudahkan Allah urusan di akhirat. Mudahan PNS-PNS kita semuanya memudahkan urusan orang. Karena ada juga PNS ini, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Makanya Nabi Muhammad SAW, stempelnya itu diletakkannya di kelingking. Stempel Nabi di kelingking. Kalau ada surat, ya Rasulullah ini ada surat. Ini ada surat. Orang sekarang, stempel diletakkan dalam kotak. Kotaknya dikunci. Dimasukkan dalam laci, lacinya dikunci. Masukkan dalam lemari, lemarinya dikunci. Masukkan dalam kamar, kamarnya dikunci. Masukkan dalam rumah, rumahnya dikunci. Kuncinya hilang. Setiap hari, ribuan karyawan Indosat Uridu pergi menunaikan sebuah misi. Misi untuk mengubah setiap. Makanya bapak-bapak buat stempel di cincin, letakkan di kelingking. Kalau ada orang mau urusan,
Jumpa di lampu merah pun bisa. Pak, ini ada urusan. Tapi baca dulu. Yang tak baca asal tangkap KPK. Oleh sebab itu maka ini penting. Kalau mau beramal soleh, jadilah PNS. Betul? Banyak yang tak setuju. Betul. PNS menjadi pegawai abdi negara. Tapi kalau PNS yang berkhianat, minta ampunnya kepada 97.000 orang. Ustaz, dari mana itu? Jumlah penduduk Gayo Luas. Gayo Luas ini penduduknya 97.000. Kalau tak percaya, hitunglah sendiri. Siapa yang curang? Kantor masuk jam 8. Masuk dia 8.30. 30 menit makan duit haram. Minta izinnya ke 97.000 penduduk Gayo Luas. Carilah di akhirat nanti. Di padang mahsyar berkumpul. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ilyas, Ilesa. Sedang di padang mahsyar berkumpul kita semua. Di mana mau mencari orang? Di padang panjang aja payah jumpa. Di padang mahsyar. 97.000 orang, Pak, yang akan kau minta maaf. Kenapa? APBD, uang belanja daerah, kabupaten, itu milik 97.000 orang. Memangnya bisa kau masuk surga karena solatmu? Solat, puasa, itulah yang dikatakan Nabi. Ada nanti orang di akhirat masuk neraka, jumpa Allah pada hari kiamat. Yati bi salatin, solatnya banyak. Solat duha, solat witir, solat tahajud, solat qobliyah, solat ba'diyah, solat isyraq, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, solat hajat. Banyak lagi. Solatnya banyak, puasanya banyak. Senin Kamis, Ayamul Bait, Asyura, Ramadan, Qadha, 6 hari bulan Syawal. Zakatnya banyak. Tapi ternyata menzolimi orang banyak. Insya Allah saya banyak juga saya zolimi ini. Bayangkan orang sebanyak ini kalau sampai dia tersinggung. Tadi sore saya ceramah 70 menit. Malam ini 90 menit. Apakah Bapak Ibu tersinggung mendengar ceramah saya? Nah, selesai. Makanya kita selalu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak TNI, sehat Pak Polri. Itu minta maaf itu. Insya Allah kalau sholat dia selalu minta maaf, selesai. Jumpa saya. Assalamualaikum Pak Bupati. Assalamualaikum Pak Wabub. Assalamualaikum Pak Kadis. Assalamualaikum Pak Sekda. Assalamualaikum Pak Kapolres. Assalamualaikum Pak Dandim. Assalamualaikum Pak banyak bapak-bapak. Ibu-ibu tak ada. Alhamdulillah selama di sini tak ada salaman sama ibu-ibu. Tak ada satupun ibu-ibu ni yang mau salaman sama saya. Kenapa? Karena orang Gayo Luas, orang yang sudah mengaji, haram menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Selama di sini tak ada perempuan yang mengulurkan tangan. Di tempat lain, Ustaz, dia tak apa-apa, kita yang berat. Pak, saya pakai jurus. Astagfirullah. Kenapa Ustaz tak mau salaman sama dia? Ya ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Dicucukkan paku ke kepalamu lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Patutlah kami tengok Ustaz itu. Asal ada nenek-nenek mau salaman. Asal ada anak gadis. Itu terbalik. Kalau nenek-nenek baru kita pegang. Karena tidak membangkitkan syahwat. Kalau anak gadis jangan. Tapi sekarang ada pula jenis orang. Lewat anak gadis cantik, cuek aja dia. Lewat anak gadis, tak bernafsu dia. Lewat anak lajang, baru bernafsu. LGBT. Bencong. Homo. Mudah-mudahan generasi kita diselamatkan dari penyakit ini insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
maka menjadi PNS kehormatan, menjadi PNS kebahagiaan, bisa menyenangkan 97.000 orang, bisa membahagiakan 97.000 orang, bisa menyenangkan hati 97.000 orang, masuk surga kau secepat-cepatnya. Tapi kalau kau persulit, kau persusah, kau aniaya, di akhirat kau cari mereka minta maaf, solatmu habis diambilnya. Ya'ti yaumal qiyamati bi solatin, ada orang yang datang menghadap Allah bawa pahala solat, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala infak, bawa pahala sedekah. Solatnya diambil orang yang dia aniaya, puasanya diambil orang yang dia zolimi, zakatnya diambil orang yang dia sakiti. Amalnya sudah habis, yang ngantri masih panjang, 15 kecamatan. Gimana ini? Akhirnya dosa orang itu pula ditimpakan kepada dia. Lalu apa kata Nabi? Turi'a fin nar, masuk neraka jahanam. Inilah orang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena khamar, masuk neraka bukan karena syirik, masuk neraka karena zolim, aniaya. Saya sedang mengurus surat di kantor ini. Saya tidak pakai peci, tidak pakai baju koko, pakai kemeja, rambut biasalah, rambut anak-anak muda. Saya ngantri berdiri. Mereka tak tahu saya ustaz. Saya kalau tak pakai baju ustaz disangka orang mahasiswa semester 7. Lama saya tegak berdiri. Udah sampai dekat, saya penasaran kenapa lama betul urusan ini. Udah sampai dekat pintu, saya intip samping. Rupanya pegawai itu sedang menembak musuh yang tak mati-mati. Suara tak keluar karena dia pakai earphone. Makan haram. Tak mungkin saya ceramah di situ. Tak mungkin saya tegak, Assalamualaikum ya ayyuhallazi. Ini orang makan haram. Lamalah kami tegak berdiri di situ. Di dunia kau punya kuasa, di dunia kau buat kami tegak lama, di akhirat nanti lebih lama lagi. Tapi tidak saya cakapkan, dalam hati aja. Razia Satpol PP di mall. Satpol PP razia pegawai. Kenapa? Karena ternyata pegawai pergi kemana-mana. Padahal dia dari mulai pagi jam 8 sampai jam 4 sore, 8 jam dibiayai negara. PNS itu batuknya jadi tanggung negara. Negara. Anak pertama ditanggung negara, anak kedua ditanggung negara, anak ketiga tak jelas. Karena negara tak sanggup lagi. Menikah, bini dapat uang tunjangan, dapat uang tunjangan. Dulu namanya uang tunjangan aja, sekarang ditambah lagi uang tunjang, uang sifat, uang sikut, uang sundul. Ustadz Somad, iya Pak, kami sedang sarapan pagi nih makan lontong. Ustadz Somad, ya itu bapak itu, pegawai itu, iya Pak, pernah kami bawakan duit 1 koper. Kami tahu anaknya sedang kuliah di luar negeri, dia perlu duit banyak. Kami datang ke rumahnya, Pak, ini duit 1 koper untuk bapak, tapi lakukan gini. Tidak, aku tak ingin mengasih duit haram kepada anak-anakku. Begitulah PNS, orangnya ada, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ternyata PNS yang istiqomah ini, mudah-mudahan PNS kita istiqomah insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, andai dia mau diambilnya duit 1 koper, mumpung. Karena sekarang banyak orang ketika ditawari begitu, orang yang ditawari tidak mau, dulu disebut orang itu takwa, takut sama Allah. Orang sekarang kalau ditanya, tadi ada orang nawari aku, pulang dia sama istrinya, dia tanya, Adinda, oh my dear, my darling, buah hati belayan jiwa, tadi di kantor ada orang nawari duit 1 koper. Terus apa kata abang? Aku tak ingin membawa duit haram. Abang bodoh. Kenapa tak abang bawa balik? Tapi itu haram Adinda. Keluarkan 2,5%, kan jadi halal. Tahu pula dia menghalalkannya. Bayangkan kalau duit haram itu dibelikan ke beras. Beras masuk ke rice cooker menjadi, tengok dulu, kalau lupa mencolokkannya.
Kawan kami pernah waktu di Mesir dulu kuliah, masukkan beras dalam rice cooker, menunggu puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma lakasumtu. Buka air. Beras masuk rice cooker menjadi nasi. Nasi disuap masuk ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Sepiring nasi masuk ke mulut berubah menjadi setetes darah. Itu sepiring nasi yang kau kunyah itu, nak. Itu jadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung. Jantung inilah yang menyemburkan darah naik ke otak. Coba rasa jantung sebelah kiri, berdegup apa tidak? Berdegup? Kalau tidak kasih tahu. Biar tahu kami mencarikan kain kapannya. Setetes darah dari sepiring nasi masuk ke jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Ternyata darah setetes tadi darah haram. Masuk ke jantung menyembur naik ke otak. Otakmu menjadi hitam. Ayatnya semua Bapak Ibu hafal. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun, penipu, pembohong, pelaku dosa. Yang berdosa kan kaki, yang berdosa kan tangan, yang berdosa kan mata. Mata, tangan, dan kaki diperintah oleh otak. Makanya kalau oksigen kurang naik ke otak, itu yang disebut dengan stroke ringan mati sebelah. Na'uzu. Mudah-mudahan yang kena sehat insyaAllah, amin. Kalau dia tobat, kalau tak tobat mampus di situ. Janganlah Pak Ustaz, kasar sekali Ustaz ini. Allahumma hdi qaumana, berikanlah hidayah kepada saudara-saudara kami ya Allah. Mereka berbuat jahat itu karena tak tahu ya Allah, tapi ada juga yang tak mau tahu ya Allah. Setetes darah, anakku ini Pak Ustaz sudah kumasukkan ke pesantren, lari. Sudah kuletakkan pesantren, kabur. Sudah kusekolahkan agama, cabut. Jahat anakku ini. Anakmu jahatnya 30%. Yang jahat adalah engkau 70%. Karena engkau menyuapkan duit haram ke mulut anak-anakmu. Lalu duit haram berubah menjadi darah hitam. Darah hitam masuk ke otak. Akhirnya Allah sayang. Tak nampak tertulis di keningnya. Andai tertulis di keningnya tertulis haram. Mari kita jaga. Yang sudah sempat masuk macam mana Pak Ustaz? Banyak-banyak puasa sunat. Banyak-banyak puasa sunat. Mudah-mudahan hilang dia. Saking banyaknya hilang sama orangnya sekalian. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin. Kau makan sepiring lontong sayur. Janganlah lontong terus Pak Ustaz. Nasi uduk. Ya, nasi uduk Pak Ustaz. Nasi lemak. Nasi rendang. Atau serahlah apapun namanya. Ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam mati. Sepiring semangkok sebungkus berubah menjadi setetes darah. Darah menjadi daging. Daging membalut tulang. Ayyuma lahmin, setiap daging. Nabata min haramin, tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi, tempatnya neraka jahanam. Setetes darah masuk ke daging, berubah menjadi daging, membalut tulang belulang. Ditimbang di akhirat. Abdul Somad, berat engkau 50 kilo, yang halal 20 saja. Yang 30 haram. Panas neraka itu Pak Ustaz. Panas. Berapa derajat Celcius Pak Ustaz? Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepalamu. Berapa derajat itu Pak Ustaz? Udah begitu jawabannya, nanya derajat juga dia lagi. Meletup-letup Celcius Fahrenheit. Diletakkan kerikil di tapak kaki, mendidih otakmu di kepala. Makanya kita tiap hari berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jangan kasih anak bini makan haram. Anak berdoa di rumah, ya Allah, sehatkan ayah, ya Allah. Bini berdoa di rumah, sehatkan suamiku, panjangkan umurnya, sehatkan dia, ya Allah. Tapi doa mereka tak dikabulkan Allah. Kenapa tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram. Makanannya haram. Tak pernah dia makan haram Pak Ustaz. Yang dimakannya udang. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat udang? Tadi saya makan udang. Tapi bukan berarti udang itu haram.
Yang dimakannya kepiting Pak Ustadz, halal. Yang dimakannya durian Pak Ustadz, halal. Kemarin saya ceramah, semuanya makanan yang menakutkan. Kepiting, kolesterol. Udang, kolesterol. Sotong, kolesterol. Yang paling hebat kolesterolnya telur puyuh. Itu yang saya makan tadi banyak-banyak. Habis itu dikasih pula, saya makan durian kemarin, dibakar. Malam ini mau dikasih juga, cuman habis ceramah. Takut Pak Bupati kalau dikasih sebelum ceramah, berkunang-kunang mati. Siapa tanggung jawab? Ustadz Fadil, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Nauzubillah. Ustadz nggak takut mati. Apa yang ditakutkan? Mati. Semua kita akan mati. Yang ditakutkan itu apa amal yang akan kita bawa, Nanti kalau kita mati yang mandikan siapa Pak Ustadz? Apa yang kita pikirkan? Tak usah kita pikirkan, pasti ada yang memandikan kita. Yang jadi masalah, yang mandikan anak kita atau anak Kalau anak kita yang mandikan, diambilnya air, tidak disiramnya kita macam menyiram sampah, tapi disiramnya ke tangannya, diambilnya air, disiramnya ke tangan. Takut dia air itu jatuh langsung ke kulit, kulit kita merasakan sakit yang baru saja merasakan sakaratul. Ayah, pelan-pelan. Coba kalau anak tidak sekolah agama, tidak pesantren, tak tahu dia cara mandikan. Jadi siapa yang mandikan ini? Saya. Kata orang yang dulu kau ejek-ejek karena dia miskin dan susah. Kebetulan ibu ini orangnya sombong. Angkuh. Kalau berjalan, hidungnya aja naik ke atas. Tangan 3 menunjukkan cincin baru. Padahal 3-3-nya imitasi. Bu, di mana kantor bupati? Sana. Oh, begitu mati, anak tak ada sekolah agama, tak tahu memandikan orang tua. Apa kata orang kampung? Inilah saatnya hari pembalasan. Siapa yang mandikan? Kami. Anak-anaknya, keluarganya, tolong keluar. Kunci mereka pintu, tahan kan. Mana seperpel? Cucukkan mereka hidung. Ini yang sombong dulu kan. Ya ambilnya brus WC itu, cucuk-cucuk. Baru kau tahu. Nakanya ibu memandikan anak ibu berapa kali? Mandi pagi sekali. Siang nanti mulutnya kena coklat hitam-hitam, mandi lagi. Sore main paret dia, mandi lagi. Habis itu main-main berkeringat bau dia, mandi lagi. Ibu mandikan anak 1 hari 5 kali. Setahun 360 kali 5, 5 kali 3, 1500 kali ibu mandikan. 3 tahun 5000 kali ibu mandikan. Ibu hanya minta mandi jenazah. Itu pun dia tak tahu. Bapak berapa kali mencarikan nafkah, melepuh kulit. Bapak minta solatkan sama dia cuman sekali. Solat jenazah. Yang paling afdol jadi imam adalah anak. Mana anaknya? Anak sembunyi di belakang. Mencret dia. Tak tahu. Dipaksa orang maju juga ke depan. Ditolak orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa kau ruku solat jenazah tadi? Itu ayahmu kan mati solat jenazah. Kenapa kau ruku? Banyak kali dosa ayahku kata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang haram haram kau makanlah yang haram itu sampai masanya nanti. Tapi kasihan sekali anak yang hijau-hijau ini. Lidah mereka bersih, tiap pagi tiap petang berdoa, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Tapi apalah arti doa? Apa kata Nabi? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Oh kalau gitu tak usah belikan makanan, teh botol aja. Masrabuhu haram, minuman haram. Oh kalau gitu tak jadilah beli minuman Pak Ustaz. Beli baju jaket aja lah. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Oh kalau gitu tak usahlah belikan pakaian, kasihkan aja ke orang. Wa ghuziya bil haram. Ada orang-orang yang kau suap makanan haram. Makanan haram, makanan haram. Di antara yang menyebabkan makanan haram adalah riba. Beruntung menjadi orang Aceh. Kenapa? Karena bank pertama
BPD, Bank Pembangunan Daerah yang berubah menjadi syariah adalah Bank Aceh Syariah. Allahu Akbar. Hai gubernur-gubernur. Mana ada gubernur di situ Pak Ustaz? Mana tahu dia nonton acara ini? Hai gubernur-gubernur, kalau kalian mau dapat amal jariah tak putus walaupun kalian sudah mati, maka robah bank daerah kalian menjadi bank syariah macam Bank Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Hai bupati-bupati wali kota, kalian pemegang saham setiap kabupaten, maka kalau kalian mau dapat amal yang tak putus, akhirnya selamatlah. Mungkin di daerah yang lain tak bisa dia, Pak Ustadz. Saya sebetulnya sudah lama mau beralih ke bank syariah, tapi tak bisa karena di kampung kami tak ada bank syariah. Orang Aceh tidak ada alasan karena satu provinsi ada Bank Aceh Syariah. Beralihlah ke Bank Aceh Syariah. Kapan? Jangan malam ini, kantor tutup. Besok buka kan? Besok hari Jumat 1 Rabiul Awal. Ingat Maulid Nabi, ingat hari Jumat, Sayyidul Ayyab, ganti, beroleh dari bank konvensional berganti kepada bank syariah. Selamat kau dari riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Tahu kerasukan setan? Kesambet kata orang Jawa. Kerasukan setan. Nanti Bapak Ibu tengok dia bangkit dari kubur. Ini yang kata Ustaz Somad dulu. Makan riba. Rupanya dia pun nengok kita. Kau lebih parah pula dari aku lagi. Ustaz, kami tak tinggal di Aceh Ustaz. Kami di daerah luar Aceh. Kami tak punya bank syariah. Jadi duit kami paksa kami simpan di bank. Kenapa tak kau simpan di rumah? Takut Pak Ustaz. Kau takut pencuri? Enggak. Terus biniku. Datanglah bininya bawa duit. Bang, ini duit apa bang? Duit sial. Kenapa sial? Udah kusuruhkan dapat kau juga. Jadi kalau menabung di bank konvensional dapat bunga, bunganya itu kemana kami buat? Kami makan haram, kami campakkan haram, dimakan haram, dicampakkan haram. Jadi gimana? Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Tanahnya sudah ada 3 hektar, tambah yang tadi 3,5 hektar. Tentu perlu semen, batu bata. Untuk satu lokal itu biayanya 100 juta. Waktu saya difitnah bahwa Abdul Somad membawa tentara Hizbut Tahrir, Abdul Somad ini aliran sesat, Abdul Somad ini mau buat negara. Rupanya orang yang difitnah ini mengatakan, gara-gara kami Ustaz tak jadi ceramah, ini 100 juta Pak Ustaz. Kata saya, untuk apa saya lah duit banyak-banyak? Anak saya 1 orang, bukan banyak. Hidup ini kalau banyak-banyak duit ini untuk apa? Jadi 100 juta ini kita buat untuk MDA. Berapa satu lokal? 100 juta. Pam! Satu lokal. Nah, buat. Nanti yang ada, ini sudah siap. Buat satu lokal. Bayangkan satu lokal mengaji anak-anak di situ baca Quran. Besok Bapak pergi cari mana tanah wakaf ini. Berapa lokal perlu? Berapa semen? Berapa batu bata? Berapa kosen? Berapa tukang? Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Tolonglah. Itulah yang menolong. Maka yang punya tabungan-tabungan banyak itu, kalau dapat bunga, bunganya untuk kepentingan umum. Umat punya juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Tapi kami di Aceh ini Pak Ustadz, kami tidak menabung di bank konvensional. Bagaimana? Keluarkan zakat. Keluarkan zakat. 2,5%. Bayarkan ke Basnas. Bapak yang punya duit 100 juta, itu zakatnya 2,5%. Berapa itu? Memang kau cerita duit ini banyak yang lupa ya. Kalau 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Ingat itu. Kalau 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu punya duit 100 juta. Banyak yang tak yakin.
Kenapa tak yakin? Insya Allah Bapak Ibu punya duit 100 juta. Amin. Keluarkan zakatnya 2,5%, 2,5 juta. Kalau tak kami keluarkan Pak Ustadz, saya tak tahu. Bukan saya dukun. Andai Bapak tak keluarkan, saya tidak tahu, saya tidak akan cek, saya tidak akan tanya. Tapi ingat, ada dia yang maha tahu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Saya bukan mau nakut-nakuti, tidak. Yang tidak berzakat, duit itu akan keluar dengan caranya sendiri. Ini kisah nyata nih Bapak Ibu, true story. Kawan saya petugas amil zakat. Datang ke rumah orang kaya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Haji ini kaya, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Jadi maksud kami, Bapak mungkin susah mau menyalurkan zakat, kami bisa. Silakan bayar ke kantor kami atau bayar di sini bisa juga. Apa kata dia? Kalian nampak saja saya kaya, utang saya masih banyak. Ini rumah saya ini 5 miliar. Ini mobil saya ini 2 miliar. Jadi Bapak tak bayar? Oh tidak. Oke lagi gitu Pak Haji. Mereka balik. Tak sampai setahun Bapak ini datang ke kantor. Itu Pak Haji yang kemarin. Iya. Alhamdulillah sudah terbuka pintu hidayah. Silakan masuk Pak. Bapak mau bayar zakat? Enggak. Ada enggak zakat untuk saya? Kisah nyata, true story. Mau jumpai orangnya, bisa saya jumpakan dengan petugas kawan saya, sama-sama alumni Mesir. Begitulah kalau Allah mau mengambil, maka hati-hati. Pergi ke kantor ATM, mau ambil duit. Begitu keluar dari ATM, datang orang menepuk bahu dari belakang. Tatap mata saya, tatap mata saya. Berapa pin Anda? Langsung keluar, hilang. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk, makin sakit. Dicucuk pakai jarum, akupunktur, makin sakit. Tak mempan pakai jarum, pakai paku payung, makin sakit. Nah, akhirnya dibawa ke dokter di Singapura. Dokter Cina pakai martil kecil aja, pukulnya lutut. Ayah, lapuklah lama pakai. Jadi gimana dokter? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina. Berapa harganya? Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Itulah duit yang kau simpan tadi. Gimana? Udah ada terasa badannya udah? Saya bukan nakut-nakutin. Ingat, kau simpan dia di bawah bantal, kau simpan dia di bawah kasur, kau simpan dia di ATM. Sampai masanya hilang. Yang kekal abadi mana? Yang kau bangunkan ke musola kecil, yang kau bangunkan ke lokal MDA, yang kau bayarkan ke sekolah anak yatim. Anak yatim ini saya biayai sampai selesai S1. Pres. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita kaya-kaya sehingga bisa menyekolahkan anak yatim. Besok balik dari kantor, pergi ke tempat panti asuhan. Assalamualaikum Pak Panti. Ya, berapa anak yatim sini? Aku mau mengamalkan ceramah Ustaz Somad tadi malam. Mau kubayarkan semua. Berapa anak yatim sini? Ada 100 orang. Keluarkan, mau kubayarkan. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Kebetulan duit kita tak cukup kan? Bapak 3 orang, Bapak 3 orang, Bapak 3 orang, Ibu 3 orang. Ada kita 100 orang. 100 kali 3 menjadi 300. Kalau cuma beramal sebatang lidi tak bisa buat apa-apa. Tapi kalau satu lidi diikat, maka insya Allah. Makanya bayar zakatnya ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Saya pertama kali diundang di Aceh ini 2017. 2017 atau 2016. Waktu itu perolehan zakat kabupaten, saya ceramah lah. Saya dari Riau, ada satu kabupaten di tempat saya, zakatnya 10 miliar. Selesai pengajian kami pun makan. Berapa tadi Ustaz Somad? 10. Di tempat kami ini 17 miliar katanya. Rupanya banyak pula dia lagi. Oleh sebab itu maka kalau Ustaz Somad yang ceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat.
khutbah Jumat berapi-api. Siapa yang tak bayar zakat? Jamaahnya. Ustadz berapi-api, dia berair-air di bawah. Tapi ada orang yang tidak ceramah. Dia tidak pernah ceramah. Diam aja. Tapi orang takut sama dia. Kenapa? Karena dibuatnya perda zakat. Potong atas 2,5%. Siapa itu? Orang yang punya kekuasaan. Kira-kira kekuasaan itu penting apa tidak? Penting. Perda, peraturan daerah. Yang buat siapa? DPR. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz setuju enggak kalau saya jadi DPR? Mantap, mainkan. Apa nasihat Ustaz untuk saya? Kalau Bapak duduk nanti di sana, keluarkan 3. Pertama, perda zakat. Potong atas PNS kabupaten. 2, keluarkan perda berbusana muslimah. Jangan sampai anak gadis roknya pendek setengah tiang. 3, perda masukkan pendidikan agama ke sekolah umum SMP dan SMA. 5 pelajaran. Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Gimana? Siap? Bukan Bapak saya tanya. Ini saya menanya caleg ini. Ini telepon belum putus lagi. Nanti ada giliran Bapak baru saya tanya. Kita ulang balik ya. Kita ulang balik. Kalau Bapak nanti duduk di situ, perjuangkan 3. Pertama, perda zakat, PNS potong atas kabupaten. Kedua, perda berbusana muslimah. Jangan lagi anak gadis membuka jilbab bagi yang muslimah. Yang ketiga, masukkan 5 pelajaran agama. Bapak siap? Oh, siap Pak Ustaz. Sudah 5 tahun, tak ada dia nelpon saya lagi. Entah dia duduk, entah terduduk. Wallahualam, tak tahu kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bagi yang mencalonkan. Adapun bagi yang memilih, siap memilih caleg-caleg yang menyolong agama Allah? Ah, itu baru untuk yang ini. Kalau kau sanggup, calonkan dirimu. Kalau kau tak sanggup, kau mencucuk aja. Tanggal 17 nanti, cucuk. Cus. Ibu-ibu tak usah pakai paku, ambil tusuk konde. Tusuk. Inna sama, telinga, dengar baik-baik. Ini orang ini siapa dia? Latar belakangnya apa? Peduli tidak dia pada agama? Wal basar, pandang baik-baik, tengok mukanya. Ada tak tanda-tanda menipu mukanya? Dari mana kita tahu dia menipu? Tidak, tengok balehonya, tengok mukanya. Kalau balehonya putih, mukanya hitam, pembohong itu. Jangan muka awak pula yang ditengok orang. Untung tertutup daun. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Gunakan mata, pandang tengok baik-baik. Tapi mata menipu, betul? Mata menipu. Berapa kali kita tengok perempuan mukanya putih, tangan hitam. Dari jauh cantik, begitu dekat macam aspal lah. Rupanya bedak keli 2 inci. Nah, ada satu yang tak bisa ditipu saudaraku. Apa dia? Hati nur. Nur. Hati yang diterangi cahaya. Makanya doa solat tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Wa fi sam'i nura. Wa fi basari nura. Jadikan di hatiku cahaya, maka akan bercahaya. Kenapa ibu itu mengamuk? Oh, mereka minta Bapak duduk karena mereka terhalang di belakang. Orang tu mau menengok. Ustaz Somad tu ada tak di alam nyata? Kami asyik menengok dia di YouTube aja. Pas ditengoknya, jauh lebih muda ternyata. Sebetulnya muda tak muda ini karena pengaruh baju ini juga. Selama ini pakai baju putih aja. Malam ini dikasih baju kuning.
lengkap dengan hijau, merah, lengkap semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kehormatan luar biasa. Bapak Ibu kalau menjadi PNS, alhamdulillah. Tidak PNS, rezeki tak berpintu, betul? Saya waktu ikut tes PNS, saya tes PNS. Pak, ya, ini formasinya apa? Penyuluh.